Siang, Bang Minola. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Ya, Bang izin Bang untuk kelanjutan hukum, proses hukum dari laporan Bang Onsu di Polda itu seperti apa sih Bang? Ya, jadi seperti yang kita tahu kan ini kan ada pemproses ya, lagi diproses ya. Dalam proses itu tentu ada yang namanya forensik digital. Jadi handphone dari orang yang diduga sebagai pemilik akun itu kan sudah disita oleh pihak kepolisian. Ya, lagi sedang diteliti, semua lagi dicek untuk memastikan bahwa memang pemilik akunnya itu adalah orang yang benar, bukan orang yang salah. Nah, di sela-sela itu memang kemarin itu ada beberapa pihak yang juga dipanggil kembali oleh pihak penyidik, di antaranya adalah Sarwendah ya. Kenapa Sarwendah dipanggil? Ini terkait juga dengan berita-berita bohong yang disampaikan di dalam akun tersebut yang dikatakan salah satu anak dari Ruben itu kan bukanlah anak Ruben Onsu dengan Sarwendah, Hmm. tapi itu anak dengan seorang pendeta, kan begitu ya. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi oleh karena itu maka Sarwendah dipanggil sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anaknya itu untuk memastikan anak siapa sebenarnya dua orang itu, Talia sama Tania. Dan mungkin seputar itulah pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada Sarwendah. Nah, nanti mungkin kelanjutannya pihak pendeta yang diisukan itu memiliki hubungan dengan Sarwendah juga akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Nah, kalau nanti misalnya semua pihak sudah dipanggil, sudah diminta keterangan dan forensik forensik digital dari handphone itu sudah mungkin didapat oleh pihak penyidik, mungkin penyidik sudah bisa gelar perkara untuk menetapkan tersangka atau menetapkan apakah proses hari ini penyidikan dapat ditingkatkan ke proses penyidikan. Itu yang dapat kami informasikan dari kasus Ruben Onsu yang ada di Polda hari ini, Mas. Oh, artinya masih sejauh ini masih penyelidikan berarti ya Bang? Ya, karena kan memang kan ini bicara mengenai masalah cybercrime ya. Jadi kan akunnya itu kan harus dipastikan siapa pemilik akun yang sebenarnya kan begitu. Jadi agar tidak Oh. sampai nanti kita salah menetapkan orang lain sebagai pelaku. Mm. Tapi udah maksudnya ada saksi-saksi lain belum Bang yang akan Oh, diperiksa saksi-saksi, di luar saksi-saksi keluarga? sudah banyak saksi-saksi yang diperiksa. Ruben sudah diperiksa, dua saksi karyawan Ruben juga sudah diperiksa, orang yang diduga pemilik akun juga sudah diperiksa, kemudian Sarwenda kemarin sudah diperiksa. Jadi kalau masalah itu sih sudah banyak diperiksa. Tapi yang diduga akun itu masih sampai sekarang masih diduga ya Bang ya atau belum? Masih dipastikan, makanya dicek handphonenya, makanya ada digital forensik tadi itu untuk Oke. mengecek kesesuaian bukti-bukti, apakah memang dari handphone itulah berita hoak yang disebarkan melalui akun itu dilakukan. Hmm, oke. Untuk terkait anak-anak sendiri Bang, ada maksudnya ada kendala gak Bang diakibatkan dari Kalau berita hoax ini Bang? kalau masalah anak-anak ya nggak ada kendala ya, karena kan artinya kan sampai hari ini seperti yang sering kami sampaikan, Ruben kan artinya kan masih mengawasi ya anak, mungkin saya juga mengawasi anak-anak untuk mengakses yang namanya berita media sosial kan begitu ya. Jadi anak-anak di bawah umur ya sebaiknya tidaklah mengakses berita-berita hal yang seperti itu karena akan mengganggu mentalnya dan oleh karena kita juga nggak ingin satu saat ketika dia dewasa menemukan jejak digital yang seperti itu, makanya kita ingin proses secara hukum supaya itu bisa di take down dan kemudian jejak digital itu sebisa mungkin dihapus sehingga tidak meninggalkan jejak suatu saat yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Apakah itu satu-satunya harapan dari Ruben Onsu Bang untuk hanya men-take down Bang untuk tidak dan tidak Loh, melanjutkan artinya kasus hukum? karena ini sudah sampai di ranah kepolisian ya tentunya ada sanksi hukum bagi pelaku yang menyebarkan berita hoak tersebut. Dan pastinya polisi nanti akan menawarkan RJ ya Bang? Akan diambil Bang? Kalau dari Ruben sepanjang hari ini yang saya ketahui dia tidak akan mengambil retroactive justice meskipun mungkin akan dilakukan tapi mungkin dia tidak akan pernah mau. Tapi kita lihatlah karena kan sekarang ini kan ada transisi antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru dan kalau kita pahami undang-undang ETA yang lama itu kan tidak berlaku dengan berlakunya undang-undang yang baru ini yang mengatur tentang KUHP pidana yang baru ini. Jadi kita lihat aja nanti bagaimana situasi dan perkembangannya karena Kapolri juga sudah membuat surat bagaimana menangani kasus yang
di tengah-tengah masa transisi peralihan perundang-undangan ini. Tapi Bang, sudah adakah permintaan maaf dari terduga pelaku ini Bang? Belum ada, karena kalau memang dia sudah minta maaf kan sudah sebenarnya sudah jelas dia pelakunya kan begitu. Tentu Betul. Iya. sebisa mungkin pelaku juga belum mau mengeluarkan kata maaf dulu sampai benar-benar penyidik mengungkapkan siapa pelaku yang sesungguhnya. Nah, nanti di situ barulah mungkin dia akan mau minta maaf. Kalau sekarang kan dia juga berharap ya ini nggak akan terungkap mungkin ya. Karena kalau dia minta maaf kan itu sama saja dengan mengakui Sama kesalahan. saja mengakui Iya, kesalahan. Iya, betul, betul. ya Mas, ini yang baru bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Karena Hmm. saya lagi ada di pengadilan, Mas, saya mau ada sidang. Saya rasa cukup Tapi ya Mas untuk hari ini ya. uh, siang Bang Minola. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Ya, Bang izin Bang untuk kelanjutan hukum proses hukum dari laporan Bang Onsu di Polda itu seperti apa sih Bang? Ya, jadi seperti yang kita tahu kan ini kan lagi ada pemproses ya, lagi diproses ya. Dalam proses itu tentu ada yang namanya forensik digital. Jadi handphone dari orang yang diduga sebagai pemilik akun itu kan sudah disita oleh pihak kepolisian. Ya, lagi sedang diteliti, semua lagi dicek untuk memastikan bahwa memang pemilik akunnya itu adalah orang yang benar, bukan orang yang salah. Nah, di sela-sela itu memang kemarin itu ada beberapa pihak yang juga dipanggil kembali oleh pihak penyidik, di antaranya adalah Sarwenda ya. Kenapa Sarwenda dipanggil? Ini terkait juga dengan berita-berita bohong yang disampaikan di dalam akun tersebut yang dikatakan salah satu anak dari Ruben itu kan bukanlah anak Ruben Onsu dengan Sarwenda, tapi itu anak dengan seorang pendeta kan begitu ya. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi oleh karena itu maka Sarwenda dipanggil sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anaknya itu untuk memastikan anak siapa sebenarnya dua orang itu, Talia sama Tania. Dan mungkin seputar itulah pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada Sarwenda. Nah, nanti mungkin kelanjutannya pihak pendeta yang diisukan itu memiliki hubungan dengan Sarwenda juga akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Nah, kalau nanti misalnya semua pihak sudah dipanggil, sudah diminta keterangan dan forensik forensik digital dari handphone itu sudah mungkin didapat oleh pihak penyidik, mungkin penyidik sudah bisa gelar perkara untuk menetapkan tersangka atau menetapkan apakah proses hari ini penyidikan dapat ditingkatkan ke proses penyidikan. Itu yang dapat kami informasikan dari kasus Ruben Onsu yang ada di Polda hari ini, Mas. Oh, artinya masih sejauh ini masih penyelidikan berarti ya Bang? Ya, karena kan memang kan ini bicara mengenai masalah cybercrime ya. Jadi kan akunnya itu kan harus dipastikan siapa pemilik akun yang sebenarnya kan begitu. Jadi agar tidak Oh. sampai nanti kita salah menetapkan orang lain sebagai pelaku. Mm, mm, mm. Tapi udah maksudnya ada saksi-saksi lain belum Bang yang akan Oh, diperiksa saksi-saksi, di luar saksi-saksi keluarga? sudah banyak saksi-saksi yang diperiksa. Ruben sudah diperiksa, dua saksi karyawan Ruben juga sudah diperiksa, orang yang diduga pemilik akun juga sudah diperiksa, kemudian Sarwenda kemarin sudah diperiksa. Jadi kalau masalah itu sih sudah banyak diperiksa. Tapi yang diduga akun itu masih sampai sekarang masih diduga ya Bang ya atau belum? Masih dipastikan, makanya dicek handphonenya, makanya ada digital forensik tadi itu untuk Oke. mengecek kesesuaian bukti-bukti, apakah memang dari handphone itulah berita hoak yang disebarkan melalui akun itu dilakukan. Hmm, oke oke. Untuk terkait anak-anak sendiri Bang, ada maksudnya ada kendala gak Bang diakibatkan dari Kalau berita hoax ini Bang? kalau masalah anak-anak ya nggak ada kendala ya, karena kan artinya kan sampai hari ini seperti yang sering kami sampaikan, Ruben kan artinya kan masih mengawasi ya anak mungkin seharusnya juga mengawasi anak-anak untuk mengakses yang namanya media sosial kan begitu ya. Jadi anak-anak di bawah umur ya sebaiknya tidaklah mengakses berita-berita hal yang seperti itu karena akan mengganggu mentalnya dan oleh karena kita juga nggak ingin satu saat ketika dia dewasa menemukan jejak digital yang seperti itu, makanya kita ingin proses secara hukum supaya itu bisa di take down dan kemudian jejak, jejak digital itu sebisa mungkin dihapus sehingga tidak meninggalkan jejak suatu saat yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Apakah itu satu-satunya harapan dari Ruben Onsu Bang untuk hanya men-take down Bang untuk tidak
dan tidak Loh, melanjutkan artinya karena kasus ini hukum. karena ini sudah sampai di ranah kepolisian ya tentunya ada sanksi hukum bagi pelaku yang menyebarkan berita hoax tersebut. Dan pastinya polisi nanti akan menawarkan RJ ya Bang. Akan diambil Bang. Kalau dari Ruben sepanjang hari ini yang saya ketahui dia tidak akan mengambil retroactive justice meskipun mungkin akan dilakukan tapi mungkin dia tidak akan pernah mau. Tapi kita lihatlah karena kan sekarang ini kan ada transisi antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru dan kalau kita pahami undang-undang ETA yang lama itu kan tidak berlaku dengan berlakunya undang-undang yang baru ini yang mengatur tentang KUHP pidana yang baru ini. Jadi kita lihat aja nanti bagaimana situasi dan perkembangannya karena Kapolri juga sudah membuat surat bagaimana menangani kasus yang di tengah-tengah masa transisi peralihan perundang-undangan ini. Tapi Bang, sudah adakah permintaan maaf dari terduga pelaku ini Bang? Belum ada, karena kalau memang dia sudah minta maaf kan sudah sebenarnya sudah jelas dia pelakunya kan begitu. Tentu Betul. sebisa Iya. sebisa sebisa mungkin pelaku juga belum mau mengeluarkan kata maaf dulu sampai benar-benar penyidik mengungkapkan siapa pelaku yang sesungguhnya. Nah, nanti di situ barulah mungkin dia akan mau minta maaf. Kalau sekarang kan dia juga berharap ya ini nggak akan terungkap mungkin ya. Karena kalau dia minta maaf kan itu sama saja dengan mengakui Sama kesalahan. saja mengakui Iya. kesalahan. Iya, betul, betul. Ya, Mas, ini yang baru bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Karena Hmm. saya lagi ada di pengadilan, Mas, saya mau ada sidang. Saya rasa cukup Tapi ya, Mas, untuk hari ini ya.